Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Today, I have a new English lesson for you. Hari ini, kita bertemu kembali dengan Mr. Wisnu. Tentunya, dengan pembelajaran bahasa Inggris. Before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajarannya, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. The new title is, judulnya adalah 5 skills that you have mastered in English, yang artinya adalah 5 kemampuan dasar yang kamu harus kuasai dalam bahasa Inggris. Baik, kita langsung mulai saja ke pembelajarannya. Content: listening, speaking, reading, writing, thinking. Dalam konten kali ini, dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari 5 aspek, 5 bagian dalam bahasa Inggris. Yang pertama, listening. Listening adalah mendengarkan. Yang kedua, speaking. Speaking adalah berbicara. Yang ketiga, reading. Reading adalah membaca. Yang keempat adalah writing. Writing ini adalah menulis. Dan yang kelima, the last one is thinking, berpikir. Jadi 5 aspek ini yang akan kita pelajari hari ini, ya. Listening. Listening is art, and if you are master in it, surely you are going to be a great speaker. A good listener is always a good speaker. So, listen English every day at least 20 minutes in the morning and 20 minutes in the evening. Yang artinya adalah, mendengarkan adalah sebuah seni, dan jika kamu menguasainya, tentunya kamu akan menjadi pembicara yang luar biasa, pembicara yang hebat. Pendengar yang baik akan selalu menjadi pembicara yang baik juga. Ya, jadi ada korelasinya ya. Jadi, mendengarkan bahasa Inggris setiap hari setidaknya 20 menit di pagi hari dan 20 menit di malam hari. Itu akan menguasai, akan menambah kemampuan bahasa Inggris kamu. It added your English every day. 20 minutes in the morning and 20 minutes in the evening. So, the counting is 40 minutes in one day. 40 menit di satu harinya untuk menguasai bahasa Inggris. Insya Allah kamu bisa. Next, speaking. We must talk every day in English in order to achieve fluency. So many people are afraid to speak because they are shy. Why other people will think if I will make mistakes? Mistakes are very common, so don't worry about mistakes. Just try to express yourself. In the beginning, everybody do mistakes, and always to make new friends who are willing to improve their English. As practice with them as much as possible. Yang artinya adalah, kita harus berbicara setiap hari dalam bahasa Inggris.
dalam rangka mencapai, yang artinya mencapai apa? Mencapai penguasaan yang baik, mencapai kelancaran dalam bahasa Inggris yang baik juga, ya. Jadi banyak orang takut berbicara. Karena apa? Karena mereka sangat malu apa yang orang lain pikirkan jika kita melakukan kesalahan, ya. Jadi banyak orang takut untuk berbicara, afraid to speak English, because they are shy. Mereka itu malu. What people think, apa yang mereka pikirkan, ya, apa yang orang lain pikirkan. Mistake are very common. Jadi kesalahan itu sangatlah biasa, ya. Udah biasa salah itu, wajar, ya. So don't worry about mistakes. Jadi jangan khawatir dengan kesalahan. Itu adalah hal wajar. Kemudian, just to try express yourself. Cobalah untuk mengungkapkan diri kamu dalam bahasa Inggris, ya. Mencoba berekspresi dalam bahasa Inggris yang kamu bisa. Setidaknya in daily activity, dalam kegiatan sehari-hari. Dan in the beginning, di awal, everybody do mistakes. Di awal, semua orang melakukan kesalahan, ya. Jadi tidak hanya diri sendiri, tapi semua orang. Not yourself, but everybody. And always to make new friend. Dan selalu membuat teman baru, ya. Kita membuat teman baru yang ingin sekali meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sebagai cara latihan, cara praktek sebanyak mungkin, selama mungkin. Itu adalah cara kita berbicara, speak up with English. Jadi kita harus speak up, ya. Kita harus bicara dalam bahasa Inggris sepintar kita, semampu kita, sehingga orang lain mengira kita, oh ternyata dia bisa. Dia bisa menguasai bahasa Inggris kalau dia mau, ya. Oke, kita coba, ya. And then, reading. Reading is also art. It's not necessary. If we will read a lot, we will improve faster. If you read 10 pages, but you can learn something new, it's better to read 2 pages and read carefully. And do not try to remember. Try to understand. Once you understand, then you don't need to remember. Artinya adalah, membaca itu juga adalah seni, ya. Kita membaca adalah sebuah seni. Itu tidaklah diperlukan jika kita akan membaca banyak, ya. Itu tidak diperlukan, ya. Itu sama sekali tidak perlu jika kita sering-sering baca, ya. Kalau kita ingin meningkatkan penguasaan bahasa Inggris kita, tentunya kita harus membacanya, meningkatkan bacaannya dengan lebih banyak lagi, lebih cepat lagi, ya. If you read 10 pages, kalau kamu baca 10 halaman misalkan, but you can learn something new, tapi kamu tidak bisa mempelajari, memahami sesuatu yang baru satupun. Jadi, itu lebih baik, it's better to read 2 pages. Lebih baik kamu baca 2 halaman dan bacanya hati-hati. Read carefully. Bacanya hati-hati. And do not try. Jangan coba-coba to remember. Jangan coba-coba mengingat-ingat, ya. Ketika kamu baca, kamu coba ingat-ingat. Jangan, ya. Do not try to remember. Jangan coba ingat-ingat apa yang kamu baca. What you read. Nah, try to understand. Cobalah untuk memahami bacaan. Jadi, kalau ada bacaan, teks bahasa Inggris atau teks apapun itu dalam bahasa Inggris, in English, so you do not to remember. Kamu tidak boleh untuk mengingatnya. Just try to understand. Cobalah memahami bacaannya. Once you understand, sekali kamu memahaminya, ya, sekali kamu memahaminya, mengerti dengan bacaannya, then you don't need, ya, you don't need to remember. Artinya adalah kamu tidak lagi butuh untuk
mengingatnya. Ya, jadi kalau kamu sudah memahami, kamu tidak perlu mengingatnya lagi dengan bacaan-bacaan yang ada. Oke? Paham ya? Writing. In reading part, you read 2 pages. You have to take 8 to 12 correct grammatical sentence from those 2 pages. And you have to write down in your notebook and read them frequently. Try to remember whole sentences rather than individual word meaning, because if you know complete sentence, then you can speak it very quickly. Yang artinya adalah dalam bagian membaca, kamu membacanya tadi 2 halaman. Nah, kamu harus mencoba mengambil, menuliskan 8-12 kalimat grammar yang betul dari 2 halaman itu yang tadi telah kamu baca. Ya, ditulis kembali 8-12 kalimat yang betul dalam bahasa Inggris yang harus kamu tulis di buku catatan kamu. Ya, kemudian baca lagi dengan sesering mungkin. Baca 8-12 kalimat yang tadi kamu tulis di buku catatan tadi, dan kamu baca sesering mungkin. Read them frequently. Ya, baca sesering mungkin. Try to remember. Cobalah mengingat-ingat bacaan yang tadi, ya, panjang tadi, lebih daripada kata masing-masing kata tadi, ya, daripada masing-masing kata. Tapi baca semua kalimat, ya, semua kalimat atau seluruh kalimat yang ada. Lalu kamu bisa berbicara itu dengan lebih baik lagi, dengan lancar. Jadi dalam tahapan writing di sini bisa disimpulkan adalah kamu baca, ya, you have to read. Kamu baca. Setelah kamu baca, kamu tuliskan setidaknya 12 kalimat, 10 or 12 sentences in your notebook, ya, di buku catatan kamu. And then you have to read carefully. You have to read frequently. Kamu harus baca hati-hati dan sesering mungkin, dan memahami seluruh kalimat yang ada, sehingga kamu bisa berbicara dengan lancar dalam bahasa Inggris. Oke? Thinking. Thinking is very important part of spoken English because whatever you can think, you can speak. So, make a habit to think in English. Everything takes time. In the beginning, it will be difficult, but when you will practice and practice, it will be part of your memory. And once it becomes your habit, then English will come naturally from your mouth. Yang artinya adalah berpikir adalah bagian yang paling penting, ya, bagian penting dari berbicara bahasa Inggris. Because, karena apa? Whatever you can think, apapun yang kamu bisa pikirkan dalam pikiran ini, kamu bisa ucapkan dalam bahasa Inggris. You can speak in English if you think English, ya. Apa yang kamu pikirkan dalam bahasa Inggris, kamu bisa ucapkan dalam bahasa Inggris. Kemudian, so make a habit to think in English. Jadi buatlah kebiasaan untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Apapun yang kamu bisa, misalkan vocabulary, sentence, atau apapun itu yang kamu bisa coba, bisa praktekkan, pikirkan dulu baru diucapkan, ya. Jadi melalui kepala lalu diucapkan. Nah, in the beginning, di awal-awal, it will be difficult. Di awal-awal memanglah sangat sulit, ya, sangat sulit, sangat susah. So everything takes time. Segalanya butuh waktu. Jadi nggak mudah. It's need process, butuh proses. Not result, bukanlah hasil yang kita dapatkan, but process, tapi proses.
But when you will practice and practice, tapi ketika kamu praktek dan praktek terus ya, more practice, lebih banyak praktek, it will be part of your memory. Itu akan menjadi bagian dari ingatan kamu, ingatan memori kamu yang ada di kepala. Dan once sekali itu ada dalam ingatan, it becomes your habit. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan kamu yang akan menjadi pembelajaran yang baik tentunya ke depannya ya. And English dan bahasa Inggris will come naturally, akan datang secara alami dari mulut kamu ini, from your mouth. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan pasti bisa ya. Misalkan lama-lama bisa. Awalnya mungkin sulit. In the beginning it's so hard. Sangat sulit sekali. Tapi jika kamu have willingness, memiliki ya yang namanya itu kemauan, so you have to, kamu harus to practice, untuk praktek in English, dalam bahasa Inggris. Insya Allah jika kamu punya kemauan, bisa melakukannya ya. Kita coba selanjutnya. Finish. Alhamdulillah, we are in the end of the season. Kita berada di akhir sesi. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan juga share video ini yang insya Allah memberikan dampak ya, yang baik, yang signifikan, yang punya kebermanfaatan lebih bagi perkembangan bahasa Inggris kamu tentunya. Insya Allah kita akhiri pembelajaran kita dan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Goodbye.